Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen perbankan syariah. Dan kali ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai topik urgensi resiko kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. Dan di mana semoga penyampaian ini bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru bagi kita semua. Adapun kami beranggota 4 orang. Yang pertama itu ada Alia Amara Zahra, yang kedua itu Aulia Rohmatuniza Nursaidah, yang ketiga itu Vile Retia Yuma, dan yang terakhir Qanaatul Mulhimah. Pendahuluan. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengenai urgensi pengelolaan risiko kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah. Kami akan membahas definisi alasan utama mengapa risiko ini sangat krusial, sumber-sumber potensial, serta strategi mitigasi yang efektif untuk memastikan integritas dan keberlanjutan operasional pada bank syariah. Yang pertama itu ada memahami risiko kepatuhan syariah. Definisi risiko. Risiko kepatuhan syariah adalah potensi kerugian yang timbul akibat produk, layanan atau operasional bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Risiko ini merupakan karakteristik unik perbankan syariah yang tidak dapat ditemukan dalam lembaga keuangan konvensional, menjadikannya fokus utama dalam tata kelola. Adapun juga sifat spesifiknya, sifat spesifik risiko ini menuntut pendekatan yang berbeda dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendaliannya. Hal ini mencakup aspek fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun juga pilar urgensi resiko kepatuhan syariah, yaitu ada 5. Yang pertama itu menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan adalah fondasi bank syariah. Nasabah memilih karena keyakinan akan kepatuhan syariahnya. Pelanggaran dapat menghancurkan loyalitas dan citra bank. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap regulasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan DSN MUI mewajibkan kepatuhan syariah. Ketidakpatuhan akan mendapatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Yang ketiga itu ada memitigasi risiko reputasi. Pelanggaran syariah dapat menjadi berita utama. Adapun juga merusak reputasi bank dalam jangka panjang dan berdampak pada keberlangsungan usaha. Yang keempat itu stabilitas operasional. Produk tidak patuh syariah beresiko dibatalkan, menyebabkannya kerugian finansial, kontraktual, bahkan hukum yang signifikan. Adapun juga yang terakhir itu meningkatkan kredibilitas institusi. Kredibilitas yang tinggi dalam implementasi syariah esensial untuk menjalin kemitraan strategis dengan investor dan mitra bisnis, baik lokal maupun internasional. Adapun juga sumber utama resiko kepatuhan syariah. Yang pertama itu ketidaksesuaian produk dan fatwa. Pengembangan atau penawaran produk yang tidak sepenuhnya sejalan dengan fatwa DSN MUI merupakan sumber risiko yang signifikan. Ini bisa terjadi karena interpretasi yang keliru atau proses validasi syariah yang lemah. Yang kedua itu ada proses akad yang menyimpang. Penerapan akad atau kontrak yang tidak jelas, tidak sesuai dengan prinsip syariah, atau menyimpang dari standar yang ditetapkan berpotensi menimbulkan resiko pembatalan transaksi dan kerugian. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman pegawai. Literasi syariah yang rendah di kalangan pegawai, terutama yang berinteraksi langsung dengan nasabah,
atau mengembangkan produk dapat menyebabkan kesalahan operasional yang berdampak pada kepatuhan syariah. Yang keempat, lemahnya pengawasan DPS. Fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang tidak optimal baik karena keterbatasan sumber daya maupun independensi dapat memperburuk risiko kepatuhan syariah yang ada. Selanjutnya itu peran sentral Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa kita sebut dengan DPS. Otoritas Fatwa. DPS bertindak sebagai otoritas syariah internal yang memastikan setiap produk dan transaksi banknya sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah. Adapun juga pengawasan yang berkelanjutan, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap operasional bank untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah sejak dini. Yang ketiga itu pemberi rekomendasi, memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi dan manajemen bank terkait aspek-aspek syariah dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Nah, peran aktif DPS ini adalah kunci utama dalam menjaga kepatuhan syariah bank tersebut. Mereka terlibat sejak tahap perencanaan produk hingga pelaksanaannya, memastikan bahwa seluruh aspek operasional selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Tanpa DPS yang kuat dan independen, potensi resiko kepatuhan syariah akan jauh lebih tinggi. Adapun juga strategi mitigasi risiko kepatuhan syariah. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada pelatihan internal komprehensif, yang dimana meningkatkan literasi dan pemahaman syariah seluruh pegawai secara berkala melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada standarisasi fatwa dan SOP produk. Setiap produk dan layanan harus memiliki dasar hukum syariah yang jelas, dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP yang mematuhi prinsip syariah Islam. Yang ketiga itu audit syariah berkala, yang dimana melakukan audit kepatuhan syariah secara rutin baik oleh unit kepatuhan internal maupun auditor eksternal independen untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan. Nah, yang terakhir itu ada sistem pelaporan risiko dini. Membangun sistem yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan potensi pelanggaran syariah secara dini, serta menetapkan mekanisme tindak lanjut yang cepat. Adapun juga mitigasi resiko kepatuhan syariah membutuhkan pendekatan proaktif dan holistik. Ini bukan hanya tentang menanggapi masalah setelah terjadi, tetapi juga tentang menciptakan budaya kepatuhan yang tertanam dalam setiap aspek operasional dalam bank syariah tersebut. Selanjutnya itu lingkaran kepatuhan syariah berkelanjutan. Di sini ada 5. Yang pertama itu identifikasi resiko, yang dimana kita harus mengenali potensi pelanggaran syariah dalam setiap produk dan aktivitas bank. Yang kedua itu pengukuran dan asesmen, menganalisis dampak dan probabilitas risiko kepatuhan syariah yang teridentifikasi. Yang ketiga itu pengendalian dan mitigasi, menerapkan langkah-langkah preventif dan korektif untuk mengurangi eksposur risiko. Keempat itu pemantauan dan pelaporan, melakukan pemantauan berkelanjutan dan melaporkan status risiko kepada pihak terkait secara transparan. Nah, yang terakhir itu perbaikan berkesinambungan, memperbaiki proses dan kebijakan berdasarkan hasil pemantauan dan insiden yang terjadi. Adapun juga proses pengolahan risiko kepatuhan syariah adalah siklus yang tidak pernah berhenti, yang dimana bank syariah harus terus-menerus mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan juga memperbaiki upaya mitigasi risiko
demi menjaga kepatuhan dan integritas syariahnya. Adapun juga yang terakhir ini kesimpulan dan langkah selanjutnya. Risiko kepatuhan syariah adalah elemen fundamental yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Urgensinya melampaui kepatuhan regulasi, menyentuh inti kepercayaan nasabah, reputasi institusi, dan berkelanjutan operasional. Pengelolaan risiko ini secara sistematis, menyeluruh, dan konsisten menjadi imperatif bagi setiap bank syariah. Adapun juga langkah selanjutnya adalah memastikan integritas penuh kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan syariah ke dalam seluruh lini bisnis dan fungsi pendukung bank. Yang dimana ini membutuhkan komitmen dari tingkat tertinggi manajemen didukung oleh SDM yang kompeten dan sistem yang memadai. Dengan demikian, bank syariah dapat terus tumbuh dan memberikan nilai tambah yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.